Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini berbicara masalah dakwah. Dakwah adalah seruan. Cuma dakwah dikaitkan dengan seruan berkaitan dengan agama, di mana seorang pendai paling kurang menyampaikan materi dakwahnya kepada mad'u yang biasanya lebih dari satu orang tentang sesuatu hal umumnya berkaitan dengan kehidupan keagamaan, apakah ubudiyah atau iqtisadiyah, masalah ekonomi, ataupun berkaitan dengan kekeluargaan, kehidupan bersama, ijtimaiyah dan sebagainya. Tujuan daripada dakwah adalah agar pesan-pesan yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u itu difahami tingkat pertama. Yang kedua, dihormati, tidak dilecehkan. Selanjutnya, sedapatnya agar materi dakwah yang disampaikan oleh si da'i ini dapat menjadi pedoman hidup bagi si mad'u, apakah perorangan, keluarga, ataupun kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itulah dalam dakwah, ya, istilah dakwah ini tentu banyak sekali istilahnya. Ada menakan tausiah, ada ceramah, ada dakwah, ada pencerahan, atau apapun istilah-istilah lain. Kalau di politik namanya tentu kampanye, tapi tentu itu bukan bahasa, tanda petik bahasa agama dakwah, tausiah, dan sebagainya. Sedangkan bahasa politik itu kampanye yang strukturnya hampir-hampir sama saja, ya, tetapi paling-paling beda kontennya, beda tujuannya. Kalau pada agama agar orang menjadi lebih baik di dalam berkehidupan berkeagamaan, sedangkan pada politik tentu saja bagaimana pesan politik yang disampaikan pada kampanye itu dapat diikuti oleh si mad'u atau si yang mendengar kampanye itu untuk kepentingan kelompok, kepentingan tokoh, kepentingan partai, kepentingan orang-orang tertentu. Baik, dalam hal dakwah ini satu hal yang tidak boleh dipungkiri, tidak boleh dilupakan, tidak boleh diabaikan, cara dakwah. Sebenarnya dalam dakwah ada berapa komponen? Ada da'i, mad'u, materi, metode dakwah, tata cara dakwah, strategi, ya, dan sebagainya. Apa amanah Allah berkaitan dengan dakwah ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Coba. Serulah, dakwahlah kepada mengikuti jalan Allah dengan cara yang baik, dengan teladan yang baik, dengan bijak. Maka tidak ada atau bukan namanya dakwah kalau bukan cara yang bijak, mau'izah hasanah, contoh-contoh teladan yang baik yang bisa menjadi pedoman bagi si mad'u yang mendengar dakwah. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, cobalah ingatkan kami atau siapa saya yang berdakwah, kalau ada dakwah-dakwah yang tidak memberi kesejukan, tidak memberi kesan positif, hati-hati. Orang tersebut, apakah namanya itu da'i atau ustadz atau apapun namanya, itu bukan berdakwah dalam arti istilah agama. Mungkin dia itu berkampanye untuk kepentingan-kepentingan tertentu, bisa saja kepentingan dirinya, ataupun yang namanya da'i tersebut, yang berdakwah tersebut tidak memahami apa makna dakwah yang sebenarnya. Dakwah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Oleh karena juga tentu kita serukan kepada para pendai, para ustadz, para penceramah, para pemberi tausiah. Harap ingat ayat Allah. Hikmah mau'izah al hasanah. Jangan main-main. Jangan sampai dakwah itu menakutkan. Dakwah menjauhkan orang. Dakwah menyakitkan hati orang. Itu bukan dakwah namanya.
Itu sudah kegiatan-kegiatan, jangan-jangan naudzubillah nanti ada kegiatan politik tertentu atau kegiatan dakwah tapi kontraproduktif. Padahal inti dakwah ialah bagaimana agar si mad'u itu dapat paham, menghormati materi dakwah, kemudian menjadi bahagian daripada pedoman hidupnya. Tetapi kalau dengan orang mendengar dakwah kemudian tersinggung, hati-hati, bukan dakwah. Kalau orang menjadi benci kepada pendai, bahkan benci kepada materi yang disebut, akan mencap salah, hati-hati, itu bukan dakwah namanya. Itu sudah namanya lain. Jangan-jangan namanya kampanye atau bahkan namanya provokasi. Provokasi bisa jadi, ingat, orang berdakwah tapi bisa berprovokasi kalau dalam kegiatan dakwahnya itu tidak memberi kesan-kesan positif, rahmatan lil alamin. Ingat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa agama Allah yang maha suci ini diturunkan melalui Nabi Muhammad untuk kita menjadi rahmatan lil alamin, kemaslahatan untuk umat manusia semuanya, bukan ketakutan, bukan kebencian, bukan provokasi, tapi dengan kita mendengar dakwah yang diberikan oleh dakwah, da'i-da'i yang baik, da'i-da'i yang tasamuh, da'i-da'i yang paham, da'i-da'i yang menjauhi agama, maka dakwah itu akan berjalan dengan baik dan insyaallah agama kita akan juga dihormati, bahkan menjadi bertambah pengadutnya di mana-mana, bahkan sebagaimana yang sudah dilaksanakan bukan hanya di negeri-negeri muslim, bahkan di negeri mayoritas non-muslim pun ketika dakwah secara bil hikmah wal mau'izah al hasanah ini dilaksanakan telah menjadi kesan yang baik kepada masyarakat setempat. Mudah-mudahan kita bisa ingat, bisa mengenang dan bisa mengamalkan ajaran Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.